Teringat saat itu, saat kau bercerita padaku legenda indah sang dewi yang ada di rembulan. Teringat saat itu, semua doa yang kau berikan agar ku kuat tabah selalu di kehidupan ini. Kabar bro? Ya. Ya. Gimana? Malam semuanya, teman-teman yang sudah bergabung. Bro Tommy, apa kabar? Gimana? Sehat? Halo? Bro Tommy, bisa dengar saya? Malam semua, malam. Saya nggak bisa sebutin namanya satu persatu, tapi saya ucapkan selamat malam semua. Saya bangga ada di dalam komunitas ini. Oke. Ya, gimana bro? Apa kabar? Gimana suaranya? Tes dulu ya, kita tes sound ya. Ya, tes. Ya, gimana? Kalau suara Bro Tommy jelas sekali buat saya. Oke, sama-sama brother. Dan saya sudah siapin buku ya untuk mencatat nih. Malam ini kita kehadiran seorang mentor yang banget ya. Waduh, sebenarnya dalam kehidupan ini seringkali Tuhan memberikan kita kesempatan. Seringkali Tuhan kita kesempatan, bahkan kita bisa satu grup bersama seorang mentor yang humble. Dengan Coach Daniel Tan ini tidak mudah, tapi di sela-sela semua kesibukannya, dia masih meluangkan waktu untuk bersama-sama kita, bukan saja sharing, tapi juga berada dalam WhatsApp grup kita. Nah,
Brother, izinkan saya untuk sharing sedikit tentang seorang Daniel. Ya, silakan. Bagi silakan. Saya mengenal beliau di tahun lalu. Dan kami dipertemukan Tuhan dengan caranya. Andai kata di 2017 teman-teman tahu kondisi saya sedang terpuruk, kalau saya tidak mau bangkit dan saya mau jadi the worst of worst, karena brother, kalau saat kita jatuh susah, manusia itu ego bro, ego banget. Makanya topik ini bagus banget, gambar diri. Kenapa manusia itu bisa kehilangan gambar dirinya? Karena manusia itu ego luar biasa. Mereka kalau saat sukses, the best, yang the topnya, dikalahin sama orang, nggak mau dikalahin sama orang. Pokoknya mau jadi the best, ya. Kalau bisa dikalahin sekalian. Warren Buffett pun dikalahin, Mark Zuckerberg pun kalau bisa dikalahin. Karena tidak ada kata setengah-setengah dalam hal ego. Tapi sebaliknya bro, ketika Tuhan mengizinkan terjadi suatu ujian, Tuhan mengizinkan terjadi suatu ujian, dan dia terjatuh dalam titik terendah, dia juga nggak mau tanggung bro, yang namanya manusia bro. Dia nggak bakal setengah-setengah bro. Dia bilang katanya, gue ini adalah yang paling parah. Lu nggak tahu aja, bro Daniel. Lu ngomong enak, gue susah banget. Gue udah nggak bisa makan. Gue udah hancur, gue udah parah, gue udah titik terendah serendah-rendahnya. Jadi antara the best of best or the become the worst of worst. Hanya mau dengan egonya manusia itu kehilangan image, citra, gambar dirinya. Padahal saya yakin nanti kita akan mendengarkan sharing yang luar biasa dari seorang humble mentor yaitu Bro Daniel, bahwa manusia adalah citra image Allah. Manusia itu adalah citra Tuhan. Dia diciptakan serupa dengan gambar Allah. Kalau menurut salah satu Alkitab, menurut salah satu kitab suci ya. Jadi manusia ini egonya ini loh yang membuat dia kehilangan gambar diri. Dan singkat cerita, tentunya kita ingin mendengarkan sharing dari humble mentor kita ini. Bro, tahu nggak? Kadang-kadang katanya gini, apa lu nggak salah, umur 38 belum merit, lu ngapain aja? Udah 3 tahun belum kerja, udah 4 tahun nganggur. 1 tahun kemarin lu habis di PHK nggak dapat kerjaan. Kayaknya langsung stres, langsung dengar seperti itu, maunya bunuh diri, maunya menyesali. Apa yang salah bro dengan nggak nikah di umur 38? Apa yang nggak salah dengan umur 45? Apa yang salah dengan tidak kerja selama 3 tahun? Yang penting tidak mencelakai orang lain. Dan siapa sih yang menentukan gambar diri kita? Ternyata bro, ada 3 hal yang menyebabkan kita kehilangan gambar diri. 1, the noise of family expectation. Jadi, the noise of family expectation. Kita itu dari keluarga terlalu banyak dengerin ekspektasi keluarga, bro. Keluarga itu minta kita nuntut ini, nuntut itu, ya. Udah punya rumah, rumahnya maunya lebih gede. Udah rumahnya lebih gede, maunya lantainya harus marmer. Tuntutan demi tuntutan, noise-nya itu banyak banget, bro. Udah dikasih Tuhan rumah, dikasih mobil, maunya villa. Udah punya villa, maunya gedung. Udah punya gedung, maunya istana. Nggak ada habisnya, bro. Egonya manusia itu luar biasa sehingga dia kehilangan citra, image, gambar dirinya. Lalu kemudian egonya manusia juga membuat dia mudah untuk jadi yang paling gagal, bro. Kalau tadi itu dia mendengarkan noise dari keluarga, Bro Daniel tahu nggak? Dari kita kecil, sebenarnya orang tua kita itu mengajarkan kita untuk apa coba, bro? Jadilah orang baik. Berbuatlah kebaikan. Tapi sayangnya, bro, ya, sayangnya nih, bro, kita diajarkan untuk jadi orang baik. Tapi kita dididik untuk jadi orang serakah, bro. Kita di sekolahan itu, dididiknya sayang banget urusannya semua berkaitan dengan angka-angka, bro. Coba Bro Daniel lihat ya, anak-anak yatim piatu di panti asuhan,
mereka itu kue begitu dapat anak-anak. Coba Bro Daniel inget ya masa kecil kita dulu. Kalau Bro Daniel dapat kue, Bro Daniel langsung ingetnya, gue mau bagi kasih Bro Tommy lah. Yang dipikir adalah bagi, bro. Yang dipikir bagi, bro. Tapi coba lihat, ketika kita udah mulai sekolah, yang diajarkan apa? Angka, bro. Kalau gua angkanya 8, Bro Daniel angkanya 9, gua mulai iri, bro. Karena apa? Warga bilang gua bego, warga bilang gua bego. Kok bisa si Daniel 9, lu 8? Begitu gua sudah setengah mati 9. Daniel 10. Lebih kesel lagi. Lama-lama jadi gue benci sama Daniel. Begitu pula sampai ke dunia kompetisi kerja dan sebagainya. Jadi sayang banget di dalam keluarga kita diajarkan untuk melakukan kebaikan. Namun di dunia pendidikan kita diajarkan untuk yang namanya keserakahan. Segala sesuatu menilai bukan dari kebaikan, justru dari angka-angka yang menentukan. Berdasarkan dari angka-angka yang menentukan. Berapa angka tabungan di Bro Daniel punya tabungan? Berapa asetnya Bro Daniel? Berapa kekayaan Bro Daniel? Semuanya diukur. Sampai ibaratnya ada majalah Forbes untuk menentukan kekayaan seseorang. Dan ketika seseorang itu memiliki digital angka-angka yang besar, dia berhak mengatakan segalanya. Bahkan ibaratnya, kalau lu miskin, lu ngomong bijaksana, itu terdengar kayak kentut. Tapi kalau lu sudah punya angka-angka yang banyak di tabungan, kamu kentut pun katanya itu bijaksana, bro. Ya, dan yang terakhir tentunya, kembali lagi, malam ini saya mengajak teman-teman bisa mendengarkan sharing Bro Daniel adalah, seringkali kita mendengar istilah follow your passion. No, it's not follow your passion. Jangan cuma mengikuti gairahmu, but invest in your passion. Not follow the passion, but invest in your passion. Kamu harus bisa menemukan gairahmu. Menemukan kamu ingin menjadi apa. Nggak perlu menjadi orang lain. Gambar diri kita adalah milik kita. Kalau mau jadi seorang pembuat roti yang handal, mau punya toko bakery, nggak ada yang jelek dengan toko bakery. Menikah di usia 45 is okay. Menganggur 3 tahun, kemudian belajar pada seorang mentor menjadi seorang pembuat bakery yang bagus, tetap oke. Tidak ada kata terlambat. Tidak pernah ada kata terlambat di dalam kehidupan ini. Jadi, bukan follow the passion. Bukan follow the passion, tetapi invest in your passion. Begitu kamu sudah menemukan, saya ini suka buat roti, belajar bikin roti, cari mentor yang baik, become the best, dan kalau kamu sudah berhasil menjadi orang yang luar biasa, pakar di dalam bidang roti, Anda boleh cari Bro Daniel, karena dia akan invest gede-gede, ya. Tapi jangan setengah-setengah, be the best, ya, jadilah yang terbaik, karena memang di dalam hidup ini, not only follow your passion, but you need to invest in your passion. Karena kamu tidak perlu menjadi apa yang dunia mau. Tommy ulangi, kamu perlu menjadi apa yang dunia mau. Keren. Yes. Tapi dunia menginginkan kamu menjadi dirimu. Dunia menginginkan kamu menjadi dirimu. Kita tidak perlu menjadi apa yang dunia mau. Tapi jadilah diri kita sendiri, karena dunia menginginkan kamu menjadi dirimu. Nah, ini sayang, wifi-nya agak nge-lag, tapi sekarang sudah oke. Intinya adalah dunia ingin kamu menjadi dirimu, dan untuk menjadi dirimu, malam ini kita akan mendengarkan sharing yang luar biasa dari Bro Daniel Tan. Silakan, brother. Ya, selamat malam semuanya. Sudah dengar suara saya bisa jelas, bro? Jelas ya? Oke, nah ya malam hari ini kita udah disuguhin dengan bro. Brother, suaranya hilang. Suaranya agak hilang. Gimana?
Halo? Udah oke. Oke, ya. Jadi tadi kita sudah dengar apa yang disampaikan oleh Bro Tommy adalah sesuatu ya memperlengkapi kita sebetulnya bahwa jangan pernah menyerah dengan tuntutan dunia, tetapi bagaimana saudara harus menyelaraskan terus, berjuang terus, berusaha terus, sampai memang titik akhir di mana kita bisa menemukan siapa sebetulnya kita, apa yang menjadi talentnya kita, begitu ya. Yes. Nah, saya ya seperti saya nggak pernah mimpi menjadi pengusaha garment. Tapi ya karena saya terus berjuang, saya tekun, saya ulet, saya tidak menyerah, sampai pada satu titik saya bisa menemukan jati diri saya bahwa sebetulnya saya bisa di sini, kan begitu ya. Nah, malam hari ini kita satu topik yang penting menurut saya adalah berbicara tentang gambar diri, karena kita nggak bisa pungkiri bahwa Ya, sudah oke lagi, sudah. Oke, ya, ini saya lagi tidak menggunakan wifi, jadi agak blank spot begitu, tapi oke, saya akan terus. Ya, nah gambar diri menurut saya adalah sesuatu hal yang penting untuk kita bahas malam hari ini, karena gambar diri ini akan menentukan siapa kita gitu ya, menentukan bisnis, menentukan keuangan, menentukan karir, menentukan masa depan, bahkan menentukan jodoh, saya bilang gitu ya, menentukan jodoh yang akan kita dapatkan. Nah, maka itu sangat penting membangun sebuah yang namanya gambar diri, menjadi gambar diri yang baik begitu. Nah, nah, sementara orang itu lebih cenderung, yaitu tadi yang tadi Bro Tommy sampaikan, lebih cenderung memperbaiki yang sifatnya kelihatan, ya, yang lahiriah gitu loh, yang di luar gitu loh. Apakah itu salah? Saya kira nggak ada yang salah, tetapi fokus kita, mari belajar fokus untuk yang di dalam diri Anda ini, gitu kan? Karena itu adalah proses internal, ya, dan itu nggak bisa dibohongin, gitulah. Nah, kalau Anda mau tahu siapa dirimu, ya siapa Anda, ya itu harus dari dalam, gitu loh. Nggak bisa polesan tampilan luar, gitu ya. Nah, jadi kalau saya ditanya malam hari ini adalah buat kita, adalah jauh lebih fokus membangun yang di dalam untuk menentukan reaksi eksternalnya kita. Nah, jadi, tapi kalau saya percaya, kalau di dalamnya benar, yang di luarnya pasti benar. Ya, kayak kemarin berapa pekan yang lalu saya membahas tentang attitude dengan Bro Eriadi. Saya percaya kalau karaktermu benar, gambar dirimu benar, kamu pasti punya attitude benar. Kira-kira begitu. Nah, jadi yang paling penting adalah proses internal, gitu ya. Nah, jadi gambar diri itu adalah siapa Anda. Yang kedua, gambar diri itu adalah jenis orangnya, sifat orangnya, ya, tabiatnya, wataknya. Nah, ini bisa dibangun. Ini bisa dibangun. Nah, yang menarik itu adalah ini bisa dibangun. Ya, walaupun orang bilang, aduh Pak, itu dia udah sifatnya begitu, wataknya begitu, gitu kan. Nah, tapi buat saya nggak setuju kalau karena sifat, watak, lalu kemudian nggak bisa berubah. Nggak setuju saya. Karena kalau mau bicara sifat, mau bicara watak, apa kabar dengan kita, Bro Tommy? Yang saya bilang itu. Apalagi saya hidup hidup besar di jalanan, ya, yang tidak punya attitude sama sekali, bahasa-bahasa serampangan, ya, dan kita dididik keras dan sebagainya. Nah, bagaimana dengan hal itu semua? Ya, tapi ketika kita sadar bahwa gambar diri di dalam itu adalah sesuatu yang penting dan kita punya kemauan, dan akhirnya apa? Kita bisa berubah kok, gitu ya. Kita bisa berubah dan kita bisa tampil di kalangan orang-orang yang punya gambar diri yang baik, ya, begitu. Jadi
Dua hal gambar diri ini nggak bisa dipisahkan dari kita. Pertama, siapa Anda, yang kedua adalah jenis orangnya. Makanya ada banyak istilah kan tuh. Kenapa disebut mata keranjang? Kenapa disebut cari muka? Kenapa disebut penjilat? Kenapa disebut buaya darat dan sebagainya? Nah, julukan-julukan itu dilontarkan kepada orang yang memang melakukan hal itu secara terus-menerus, sehingga apa? Muncullah gambar dirinya yang tadi yang dijulukin itu. Gitu kan? Kalau misalnya suka nggodain perempuan, orang akan bilang, lu buaya darat. Kenapa? Itu gambar dirimu yang lahir dari sesuatu yang dari dalam, gitu loh. Ya, saya kira bisa kita mengerti lah ya. Nah, sebaliknya julukan itu juga seringkali orang lontarkan kepada yang memang kebiasaannya dia. Contoh, kalau misalnya makannya banyak, orang akan bilang kamu rakus. Ayo, bener apa enggak? Kalau omongannya nggak bisa dipegang, ya orang ini pasti pimplan, gitu-gitulah. Kalau misalnya ingkar janji terus, maka orang akan bilang dia, waduh dia penipu, gitu-gitu kan. Nah, ini kan sebuah julukan yang disampaikan kepada orang tersebut yang memang gambar dirinya yang dia bangun adalah seperti itu. Nah, adalah buat saya akan jauh lebih baik jika kita membangun gambar diri yang baik. Jika kita membangun gambar diri yang positif. Sehingga apa? Itu akan menentukan kualitas hidup kita. Nah, kalau menentukan kualitas hidup kita, berarti ini akan berkaitan dengan karir kita. Kalau udah berkaitan dengan karir kita, akan berkaitan dengan usaha kita, keuangan kita, kan begitu ya. Akan masa depan kita, bahkan akan berkaitan bagi yang belum dapat jodoh nih, akan berkaitan kepada orang yang kita akan dapatkan sebagai jodoh kita. Betul apa enggak nih? Saya setuju ya, makanya saya bilang, orang yang menarik adalah yang menarik, orang yang menarik. Nah, kembali lagi kan, kenapa poin-poin itu saya bisa keluarkan? Ya, karena sekali lagi, kita nggak akan pernah bisa betah dengan orang yang nggak menarik. Saya kira begitu. Nah, jadi ini sangat penting. Saya tadi sudah paparkan ada dua hal, gambar diri itu adalah siapa Anda, kemudian gambar diri itu adalah jenis orangnya. Jadi, saya kembalikan lagi bahwa adalah lebih penting membangun yang di dalam. Gitu. Saya percaya begini, bro. Kalau berlian, sampai kapanpun nggak akan pernah dibungkus pakai kertas koran. Halo, setuju ya? Sekalipun kalau kita misalnya, beli sepatu mahal, harga 2 juta, harga 3 juta, dipakai bungkusnya yang bagus, sampai di rumah, toh tetap bungkusnya kita akan buang. Tapi sekali lagi, barang mahal itu bungkusnya nggak sembarangan. Ya, iya, sama jadi kenapa? Seperti dua sosok ini, bro. Iya, sama seperti dua sosok yang hadir di depan saya. Walaupun cuma pakai kaos biasa saja, tapi tidak bisa membungkus yang namanya konglomerat. Ini konglomerat Bandung dan konglomerat Cikarang. Ini kita kehadiran konglomerat Cikarang. Iya, bro. Waduh. Iya kan? Jadi nggak usah khawatir. Mau dibungkus pakai kaos sederhana, tetap tidak bisa membungkus aura konglomeratnya. Iya, konglomerat kebaikan. Itu. Jadi saya percaya. Lalu kenapa kita fokus pada kemasan? Nah, ini kan yang salah nih. Kenapa sih kita selalu fokusnya pada kemasan? Padahal yang kita butuhkan adalah isi. Ayolah, come on. Gambar diri buat saya itu adalah isinya. Siapa Anda itu adalah isinya. Ya, jenis orangnya itu adalah isinya. Jadi saya percaya ketika isinya berubah, maka akan seluruh proses eksternal ini yang di luar ini pasti akan berubah. Ayolah, kita pasti bisa berubah. Kalau Bro Tommy Wong bisa berubah, Daniel Tan bisa berubah, maka hal yang mudah sebetulnya untuk kita bisa lakukan yang namanya perubahan. Gitu ya. Nah, kalau kita sudah berubah, pasti kalian punya hati sama dengan kita-kita ini. Mempunyai hati yang pengen orang lain juga berubah. Karena punya prinsip sama. Kalau gue bisa, kenapa lu nggak bisa? Gitu dong, iya kan? Nah, jadi sampai di sini kita mesti jelaskan bahwa, nah, saya coba sedikit lagi ya, bro. Nah, sekarang saya mau tunjukkan bahwa sifat luar itu yang disebut selalu karisma.
Orang selalu lebih fokus pada karisma. Karisma itu adalah kemampuan yang dimiliki lebih oleh seseorang. Ya, seperti tokoh, public figure, penyanyi, olahragawan, aktor, artis, dan lain sebagainya. Sesuatu penampilan yang menonjol, orangnya menarik, ganteng, cantik, dan sebagainya. There is karisma. Ini adalah karisma. Tetapi karakter itu adalah, yaitu tadi yang saya bilang, jenis orangnya, siapa dia. Nah, ya, bagaimana dia hidup, ya, bagaimana dia bersikap, berperilaku, dan sebagainya. Nah, itu sebabnya yang dituntut dari hidup ini adalah sebetulnya adalah bagaimana kita membangun gambar diri yang baik. Ya, gambar diri yang baik. Karena sekali lagi, gambar diri itu akan, saya ulangi sekali lagi, gambar diri itu akan menentukan kita punya keuangan, gambar diri akan menentukan kita punya karir, masa depan, dan sebagainya. Nah, sampai di sini saya serahkan ke Bro Tommy dulu. Saya tadi udah jelaskan sedikit mengenai gambar diri itu kayak apa gitu. Silakan Bro. Oke, tentunya kita menyapa juga nih konglomerat dari Cikarang, Bro Nurdirman. Brother. Wow. Hai bagaimana Bro. nih tanggapannya terhadap sharing daripada Bro Daniel Tan? Ya. Oke. Thank you ya Koko, udah diundang. Thank you Bro. Kalau Daniel, saya kemarin udah baca tuh bukunya, itu benar-benar keren banget. Nah, makanya saya malam ini saya pakai bajunya ini. Beauty comes from within. Why? Karena saya ketemu sama mentor humble yang benar-benar mencerminkan ini semua. Keren. Iya. It's okay Bro, lanjut aja Bro. Iya. Halo. Iya. Itu adalah apa ya? Kalau dikatakan Bro Daniel semua pasti setuju bahwa anak-anak itu jangan pernah dilarang untuk mereka datang kepada kita. Biar dia ikut belajar. Mereka yang mempunyai kerajaan surga. Ya. Karena pada saat anak-anak mereka tidak pernah untuk apa ya? Jahat atau serakah. Yang mereka pikirkan adalah kebahagiaan dan berbagi. Tapi saat sudah menjadi dewasa karena pendidikan, karena pengaruh lingkungan, gambar dirinya semua tentang keceriaan hilang, nggak mau ngajak temennya bermain, boro-boro dukung teman, yang ada kerjanya tikung teman. Jadi ini malam ini kita mau kembalikan lagi nih, gambar diri seperti apa yang teman-teman ingin ciptakan di 2021 ini. Karena bisa jadi 2020 itu tahun introspeksi. Banyak yang begitu merupakan kayak hukuman Tuhan. Bukan. Itu adalah tahun dimana kita tahun introspeksi. Tahun itu adalah tahun dimana kita survive. Kita bisa selamat aja udah luar biasa. Dan hidup kan bukan tentang hanya mencari, Bro. Bukan tentu hidup itu gak mencari aja loh, Bro. Hidup itu kan juga punya kita untuk istirahat dan introspeksi. Nah, kembali lagi, kemudian gimana terhadap sharing daripada Bro Daniel Tan? Ya, kalau jujur ya, kalau dari apa yang sharing dari Ko Daniel itu benar-benar sebenarnya ngena banget di kita semua ya. Kita banyak yang maunya cuma kayak tadi Koko bilang, tampilannya aja, luarnya. Banyak orang nih gitu mau menjadi apa yang dikatakan orang, tapi kita nggak menjadi diri sendiri. Iya, gitu. Dan jadi dengan tidak bisa menghargai berdasarkan angka kan? Iya. Karena sometimes yang kadang-kadang juga begitu kita ketemu dengan orang yang ya harus jujur ngomong ya, ketemu dengan Ko Daniel, dengan Ko Tommy, kadang banyak orang maunya tampilnya terkesannya wah gitu, tapi bukan apa adanya. Ada apanya gitu loh yang mau ditampilkan. Iya. Bukan apa adanya ya, tapi ada apanya ya. Terima kasih ya ketemu Ko Tommy. Justru mau terima kita semua di komunitas VIP ini dengan apa adanya gitu.
Ini Ya saya karena sangat iya, karena aku dengan Bro Daniel sudah kenyang, Bro. Dengan hal-hal seperti itu sudah Udah kenyang. capek Jadi kita. iya, Kalau jadi disuruh Bro nangis, Daniel air paling cuma matanya udah nggak ada. senyum-senyum aja. Cuma senyum-senyum aja kalau ketemu orang seperti itu. Kita cuma bisa senyum-senyum saja. Kita belajar banyak sih, kita belajar banyak. Ya, ya. Kok salah nggak sih kalau misalnya kita jadi hidup ini kita serakah, kita ketemu orang itu ibaratnya kayak ada apanya gitu ya. Kayak hari ini saya sharing dengan Bro Daniel. Ya mungkin orang bilang siapa Bro Daniel, ngapain didengerin? Nggak penting banget. Tapi coba kalau saya tadi beginning-nya saya bilang gini, inilah saya sedang sharing dengan seorang pengusaha yang kekayaannya akan segera mencapai triliun karena secara aset dia sudah melampaui berapa miliar gitu ya. Wah, tiba-tiba langsung follow. Tiba-tiba langsung follow. Yang di-follow bukan Daniel Tanya, yang di-follow adalah angka-angkanya. Lalu kemudian mulailah mend-DM Pak Daniel Tan, saya pinjam uang dong, saya jaminin KTP saya 50.000 aja dah, 50.000 aja dah. Tolong ditransfer ke rekening saya. Sedih banget kan? Itu bukan tentang image dirimu. Kamu tuh mahal banget loh. Kamu sangat bernilai loh di mata Tuhan loh. Jangan jual harga diri, tapi jualah diri dengan kemasan yang menarik. Oh Daniel, saya ini punya tangan dua, punya kaki dua. Saya mau jadi supirnya Ko Daniel, saya nggak usah dibayar, nggak apa-apa. Kalau saya bisa membawa mobil dengan baik, dalam 3 bulan, silakan Pak Daniel boleh mempekerjakan saya atau melepaskan saya. Saya yakin mungkin pengusaha sekali berdiam 3 bulan itu dia nggak ngasih kamu makan. Begitu pula ibaratnya dengan Bro Nurdin. Ya, jangan sampai presentasinya Bro Nurdin, saya mau pinjam uang dong. Saya mau makan, saya mau butuh. Kemudian mulai memunculkan gambar-gambar yang cukup tragis. Saya juga nggak tahu apakah itu gambar orang tuanya atau bukan. Tapi yang jelas ini ibu saya, ini adik saya, ini anak saya ditragis-tragiskan hanya untuk menipu mendapatkan belas kasihan. Yang ada justru Bro Daniel, Bro Nurdin, dan saya akan merasa kasihan pada kamu karena kamu telah menjual harga dirimu dengan 50.000 rupiah. Tapi coba janganlah demi 50.000 kamu menjual harga diri, tapi bangkit. Katakan, saya masih punya sepasang tangan, saya masih punya sepasang kaki, saya ingin melayani Bro Daniel, kira-kira saya ada kesempatan bisa kerja nggak? Berikan saya satu solusi, apakah saya bisa dapat kerjaan? Mungkin itu jauh lebih baik. Tanpa Kotomi bermaksud untuk menghina siapapun ya, tapi ini himbauan kepada teman-teman yang saat ini mungkin kadang-kadang masih menggunakan cara-cara yang lama untuk mendekati orang-orang tertentu. Sayang banget, Anda akan diblok, Anda akan di-delete, percuma Anda membuang waktu. Invest in your mindset. Invest in your mindset. Dengarkan sharing dari Kotomi ini, perbaiki diri, kasih diri sendiri kesempatan yang baru. Silakan Bro Daniel lanjutkan. Oke, jadi tahap kedua, sekali lagi kesimpulan kita pasti semua sama, bahwa proses internal itu sangat penting, ya, sangat penting. Karena itu akan menentukan kualitas bagaimana kita berpikir, bagaimana kita memandang, melihat situasi dan keadaan dan sebagainya. Nah, saya berani ngomong begini karena itu adalah pengalaman saya. Saya percaya hal yang sama juga Bro Tommy alami begitu ya, bahwa yang tadinya kita ini adalah dari sesuatu tidak ada apa-apanya, tetapi karena kita sadar bahwa kita harus berjuang, membangun diri dengan baik, dengan benar, maka padanya kita menemukan emas-emas yang memang sebetulnya sudah ada gitu loh, sudah disediakan. Ya, dari situ makanya kita akan selalu berbicara bahwa tidak ada yang sulit, tidak ada yang mustahil, ya, tidak ada yang tidak mungkin, ya, karena sebetulnya emas itu sudah ada kok, ya, emas loh, emas bukan emas gitu ya, emas kayak gitu ya. Nah, maksud saya apa? Kekayaan itu sudah ada, tinggal bagaimana kita melatih diri kita ini untuk kita bisa meraih itu semua. Jadi gambar diri adalah sesuatu yang penting, itu adalah proses internal yang di dalam.
Selamanya kita kalau nggak ubah yang di dalam, maka kita nggak akan pernah bisa berubah. Contoh, kalau kita misalnya ketik sesuatu tulisan di komputer, kita mau bikin tulisan makan, M-A-K-A-N, makan. Tapi A-nya dibalik K itu jadi I. Ya, akhirnya waktu kita print out keluar, tulisannya bukan makan, tapi makin. Oke, tapi karena ada tip X, kita bisa coret, kita ganti I-nya jadi A. Oke, sekarang dibaca orang bukan makin, tapi makan. Nah, tapi besok kalau Anda print out lagi, nggak serta-merta keluar makan. Tetap yang keluar makin. Anda tipek lagi, tulis lagi. Ya. Nah, tapi besok lagi. Selama yang di dalam itu tidak diperbaiki, tidak dibenerin, maka yang keluar tujuanmu, targetmu, sasaranmu, ngawur semua. Lalu Anda akan poles dengan cara tadi saya pinjam kalimatnya Bro Tommy. Dengan cara-cara, yaitu tadi, memanfaatkan orang, dan sebagainya. Mohon maaf, kami ini bukan orang bodoh. Kita itu bukan orang bodoh lah intinya. Saya nggak sebut kita orang pintar, tapi kita nggak orang bodoh. Kita bisa menilai, kita bisa melihat sesuatu begitu. Nah oleh sebab itu, mari ubah yang di dalam. Percayalah, kalau ubah yang di dalam, reaksi eksternalmu pasti akan berubah. Ya, begitu ya. Jadi jangan kita menipu dengan hal-hal yang di luar, yang lahiriah ini. Ya, saya mau kasih ilustrasi begini. Kucing, dimanapun dia, pasti meong. Di dalam rumah, pasti meong. Di luar rumah, pasti meong. Di pinggir jalan, juga pasti meong. Mau ketemu di angkot pun, pasti meong. Anjing juga sama, di mana-mana pasti guguk. Dalam rumah, di luar rumah, di jalan, mau di kantor, semua pasti guguk. Nggak ada anjing di dalam rumah guguk, kemudian di jalan meong, nggak ada. Tapi bayangin ya, kita manusia kadang-kadang lebih dari itu loh. Kita bisa berubah-berubah. Gitu. Nah ini yang saya bilang tadi, berarti ada sesuatu yang salah tentang gambar dirimu. Oleh sebab itu, mari sekali lagi saya mau ajak kita, bangunlah gambar diri dengan baik. Ya, bagaimana cara membangunnya nanti tahap ketiga. Ya, ini yang mau saya sampaikan bahwa betapa pentingnya yang saya sebut tadi tentang gambar diri itu, karena itu sangat menentukan kualitas kamu punya hidup. Kamu nggak akan bisa tipu dimanapun kita berada, nggak akan pernah kita bisa. Sampai kapan kita pakai topeng? Sampai kapan kita pakai tameng? Begitu salah pakai topeng, ketahuan tuh kita, kelihatan tuh kita. Ya. Jadi saya percaya begini, kita adalah orang-orang yang dilahirkan memang untuk berjuang. Ya, sadari itu, pahami itu, untuk terus tekun, ya, berjuang dan sebagainya. Nah, itu sebabnya kalau kita punya gambar diri yang baik dan kita punya gambar diri yang benar, saya percaya dalam perjuanganmu di hidup ini tidak akan pernah sia-sia. Kamu akan mencapai hasil yang maksimal. Saya kembalikan kepada Bro Tom. Silakan. Iya, jadi di zaman media sosial ini banyak orang sudah lupa, brother. Mereka fokus untuk menjadi apa, mereka fokus untuk menjadi apa, mereka lupa untuk menjadi siapa. Siapa? Jadi, nah. iya, kenapa bisa kehilangan gambar diri? Karena sibuk berfokuskan untuk menjadi apa yang orang lain mau, tapi lupa untuk menjadi siapa diri sendiri sesungguhnya. Jadi fokus pada menjadi apa, tapi lupa untuk menjadi siapa. Kembalikan lagi siapa diri kita ini dan apa yang kita mau. Jangan membiarkan diri menjadi apa yang dunia mau, tapi jadilah apa yang dunia butuhkan tentang sosok dirimu. Dunia membutuhkan kamu untuk menjadi dirimu. Dunia membutuhkan kamu untuk menjadi dirimu. Jadilah yang terbaik. Dulu seorang Daniel Tan yang saya tahu adalah dia pada saat kesusahan, dia juga pernah tahu rasanya miskin. Dia yang dia jual adalah tulang punggungnya. Dia angkut itu ban, dia angkut itu kain, apapun dia angkut. Tapi bukan dia bawa lari, dia nggak bawa lari. Dia jaga kepercayaan, dia
memberikan satu bantuan kepada bosnya dan kemudian diberikan kepercayaan. Dan proses itu menghantarkan dia mencapai kesuksesan. Ada 10.000 jam yang harus dia lalui dengan keringat dan air mata. Banyak orang yang saat ini ketemu kesulitan baru 9 bulan atau 1 tahun, sudah nangisnya luar biasa. Sudah seakan-akan menyalahkan Tuhan luar biasa. Baru 1 tahun. Mungkin dulu Bro Daniel ketemu itu sudah 5 sampai 10 tahun, kita tidak pernah tahu. Tapi yang jelas, penempaan yang luar biasa itulah yang menghasilkan dia bisa memiliki kekayaan yang berlimpah. Kekayaan berlimpah bukan tentang angka, tapi tentang mindsetnya dia, bagaimana dia bisa humble, rendah hati. Beliau bergaul dengan jenderal, beliau bergaul dengan polisi, ya, beliau ibaratnya mau beli Ferrari bisa, tapi beliau tidak mau makanya Jeep, ya. Saya tahu tuh Jeep karena saya ya. Nih, itu New Rubicon juga, Bro, hampir sama kayak Ferrari juga. Iya, makanya gue bilang paten kali kau, ya. Kacau otomotif, ya. Dan yang di sebelah saya Bang Nurdin malah sibuk menjual Lexusnya. Ibaratnya barang-barang itu nggak jadi penting. Yang paling penting adalah bagaimana mereka tetap mau bergaul dengan kita, mereka tetap meluangkan waktu untuk bagikan ilmunya. Daripada Anda jam 50.000, lebih baik Anda follow Instagramnya Bro Daniel Huang, Bro Daniel Tan, kemudian follow Instagramnya Bro Nurdin Huang. Di situ banyak opportunity, kesempatan, dan itu lebih besar daripada 50.000. Sayang banget teman-teman, seringkali orang mend-DM, Bro Nurdin, saya pinjam uang dong. Bro Daniel, saya pinjam, saya jaminin KTP saya. Itu nggak berlaku, buang waktu. Saya mau tahu solusinya. Anda follow, Anda dengarkan sharing-sharing mereka, Anda lihat, mereka bagikan, ambil itu sebagai satu opportunity, kesempatan. Dan Bro Daniel, izinkan saya malam ini bertanya kepada brother. Tentu dalam perjalanan hidup ini, banyak juga orang yang pandai pencitraan, Bro. Pencitraannya saya mengemasnya indah sekali. Sehingga mungkin seorang seperti Bro Nurdin sebagai seorang pengusaha yang ingin berkembang maju, dia melihat, oh teman saya ini baik, bisa dipercaya. Lalu dia memberikan peluang. Tapi sayangnya, Bro, sayangnya nih, Bu. Sungguh disayang. Ketika diberikan kepercayaan, semua citra image diri yang bagus itu dijual dengan kabur, hilang, dan raib. Persahabatan yang puluhan tahun hilang. Dijual mungkin hanya dengan, ya katakanlah puluhan juta atau ratusan juta. Peluang yang diberikan oleh Bro Nurdin itu hilang. Dia jual. Nah, sekarang pertanyaan saya kepada Bro Daniel Tan. Bagaimana, Bro, kalau Anda sebagai seorang pengusaha, bertemu dengan teman yang pinter mengemas pencitraan image dirinya ini, sepertinya pedagang hebat, sepertinya orang yang bisa dipercaya, dikasih kesempatan, tapi ternyata mengkhianati. Bagaimana Anda bisa move on, ataupun bisa, kan tidak mudah semudah teori ya, Bro. Mindset Anda bagaimana menghadapi orang-orang seperti ini? Silakan, brother. Ya, kalau ditanya mengenai pengalaman hal itu, saya juga ngalamin yang sama, dan saya juga kenyang, Bro. Gue yakin lu kenyang, Bro. Gue yakin lu kenyang. dan apalagi model saya, Bro Tommy, itu kan yang muka kita ini muka gampang ditipu punya gitu loh. Ya kalau kita, kenapa? Karena kita punya empati itu lebih untuk melihat seseorang, sesuatu itu kita selalu, apa yang gue bisa bantu? Apa yang gue bisa berikan? Apa yang gue bisa kasih solusi? Selalu itu yang di image kami, di benak kami. Tapi saya mau bilang begini, Bro Herman Wang, jangan khawatir dengan hal itu. Itu adalah sebuah proses kita belajar dalam hidup ini. Ya, saya ulangi, adalah sebuah proses pembelajaran buat kita punya hidup. Bagian kita nggak akan pernah hilang, Bro. Believe me, kita nggak pernah hilang.
nggak pernah hilang. Saya nggak pernah lupa ada sebuah cerita. Saya ditipu orang nih. Waktu itu, zaman itu udah lama, kurang lebih 10 tahun yang lalu. Ya, kalau 10 tahun yang lalu, saya masih baru-baru usaha tuh. Ya, angkanya masih saya ingat tuh, 250 juta. Bulet-bulet dibawa kabur. Dan buat saya pada waktu itu, 10 tahun yang lalu, itu gede banget. Nah, apa yang terjadi? Nah, orang yang nipu ini, dari dia nipu saya menemukan jalan kenal ketemu orang. Kenal ketemu orang produsen kain, khusus kain bedong baby. You know, saya ambil bedong baby itu biasanya dari Solo, yang mana lebih mahal dan gua harus bayar ongkos. Dalam kapasitas saya ngambil tiap bulan itu, ada selisihnya sekitar 20 jutaan lah begitu. Nah, kenapa saya bilang selisihnya 20 jutaan? Kita simpen dulu ya selisih 20 juta. Nah, tahu-tahu karena waktu saya ditipu orang Bandung ini tadi dan membuat saya ketemu sama satu produsen kain bedong yang produksi kain itu dekat pabrik saya. Coba bayangkan tuh, dekat pabrik saya, lalu kemudian setelah kita punya obrol, harganya lebih murah, barangnya lebih bagus. Apalagi mau saya kasih tahu tuh, gambar-gambarnya update, pokoknya dia plus semua. Dia plus semua. Loh, saya bilang, lihat. Nah, jadi selisihnya kalau kita hitung tuh ada sekitar 20 juta per bulan. Saya bilang begini, gua invest buat orang yang cepoin gua tuh, yang nipu saya 250 juta, hanya butuh 1 tahun, diganti dengan selisih harga bahan baku yang saya beli, tadinya dari Solo, sekarang dari Bandung. Itu cuma selisih. Bro harus tahu dong, kalau saya bilang selisih, berarti bahan baku gua murah. Oke, bahan baku gua murah, gua bikin barangnya murah, tapi gua jualnya kan nggak murah. Jadi untung gua naik 20%. Karena kalau tadi bahannya itu cuma dapatnya modalnya 20.000, ya, gua jualnya 24.000 misalnya, tapi kali ini modalnya 16.000. Tetap gua jual 24.000, ayo lo. Jadi saya bilang begini, kepada siapapun kita yang menyaksikan malam hari ini, saya mau bilang, kalau ada yang memang kamu sampai, yang seperti Bro Tommy tadi sampaikan, jangan pernah kecewa dengan hal itu, jangan pernah putus asa dengan hal itu. Ingat, hidupmu tidak berakhir karena itu. Saya percaya itu semua adalah proses pembelajaran untuk membuat kamu naik, membuat kamu dewasa, membuat kamu lebih pintar, dan membuat kamu akan melihat bahwa Tuhan sanggup berkarya dalam hidupmu. Nah, jadi bayangkan, itu bisa terjadi dalam diri siapapun. Ya, jadi nggak bisa kamu hindari selama kamu bisa hidup. Tapi bagaimana kamu menyikapi itu akan menentukan siapa kamu ke depan. Itu Bro Tommy, silakan. Iya, ibaratnya isi dompet boleh sesaat berkurang, tapi mental harus tetap kaya. Iya dong. Dalam hidup ini ada waktunya kita nggak mungkin berjalan terus di dalam terang. Ada waktunya kita berjalan di waktu gelap. Analoginya adalah sekali mungkin kita kurang hati-hati, akhirnya kita terprosok masuk ke dalam lubang got. Dan pada waktu kita masuk ke dalam lubang got, memang kalau itu ibaratnya air comberan, tidak semua orang mau bantu kamu. Kamu nangis-nangis, teriak-teriak minta orang bantu, tidak akan yang bantu kamu. Bisa jadi kamu semalaman akan tetap di dalam got. Kecuali kamu mau bangun sendiri dengan tertati-tati, tapi kamu bukan langsung mencari Daniel Tan, mencari Nurdin, atau mencari teman-temanmu, mencari keluargamu dulu, tapi kamu harus mandi. Bersihkan dulu aroma dari got itu, kemudian Ko Daniel, Ko Nurdin, tapi kan kaki saya terluka. Saya ini kena tipu. Saya ini jatuh bangkrut. Iya, kami tahu. Tapi yang namanya luka, itu ada proses sembuhnya. Kamu nggak bisa berharap seorang Nurdin Huang ataupun Daniel itu bisa kayak semacam salep ajaib, dia oles langsung sembuh. Luka yang terjadi, coba teman-teman lihat ya, luka yang terjadi itu ada proses sembuhnya. Disitulah Tuhan memaham
mengajarkan kamu lain kali hati-hati. Kalau jalan ke tempat yang gelap, kamu harus bawa senter. Mungkin kamu harus belajar bayar pajak. Mungkin kamu harus belajar tanya pada mentor, siapa orang yang bisa saya percaya. Mungkin kamu harus masuk ke bidang digital. Mungkin kamu harus ketemu dengan teman-teman baik. Nah, untuk itulah memang luka itu nggak bisa berharap, oh Daniel Tan, saya pinjam uang. Kalau saya dikasih pinjam 200 juta, pasti beres urusan. Konudin, saya pinjam dong, BPKB motor saya jaminin, saya pinjam uang. Itu kayak kamu berharap ada semacam obat salep, kamu oles langsung kering. Nggak bisa. Luka tetap butuh waktu. Ada yang bisa dalam waktu 6 jam, mulai mengering. Ada yang butuh waktu 6 bulan. Ibu kita butuh waktu 9 bulan berdarah-darah menghasilkan satu sosok yang istimewa, yaitu diri kita. Ibu kita berdarah-darah loh, berbulan-bulan loh, dia tahan untuk menghasilkan image seperti kita. Lalu dengan mudahnya kamu karena hanya bangkrut keuangan, kamu mau membunuh diri. Kamu hargai nggak proses 9 bulan itu ibu dengan air mata dan darah mengandung dan melahirkan kamu? Memang betul kadang-kadang ya namanya bangkrut itu bisa bikin mental kita shock, kaget. Tapi itu luka yang perlu kamu obati. Cari apotik, bersihkan diri, lalu kemudian tanya sama mentor, apa yang harus saya mulai lagi dari awal? Tidak ada yang terlambat. Mau mulai bisnis dari umur 39, mau mulai bisnis dari umur 45, mau terlambat nikah 49 baru nikah, tetap kamu luar biasa. Asal memang kamu invest di dalam mindset kamu, di dalam passion kamu. Karena kamu akan menemukan yang namanya kebahagiaan. Kebahagiaan tercipta ketika kita sudah bisa belajar menghargai orang lain dan mencari tahu obat luka ini ada di mana. Banyak orang ketika baru kaya sedikit, dia sudah menentukan ini teman yang saya boleh gaul, ini yang tidak boleh. Dia lupa untuk merakyat. Padahal seorang Daniel itu dia tetap terhadap mau polisi, mau jenderal, mau buruh pabriknya pun ketemu tetap dia ada sisi humble-nya. Dan sampai hari ini saya ketemu beliau, belum pernah ya kita berjumpa secara nyata, tapi beliau menyapa, DM, kan untuk seorang seperti saya, dia mengucapkan, meluangkan waktu dari luar pulau, menyampaikan pesan ulang tahun untuk saya. Sebuah nilai-nilai yang nggak bisa digantikan loh. Jadi saya ingin teman-teman bisa belajar satu hal dari Bro Daniel. Yes. Kita diberikan kekuatan Tuhan untuk hebat. Kita dihebatkan oleh Tuhan. Tapi itulah kita diminta untuk mengajarkan kehebatan ini kepada orang lain. Kalau ketika kita diberikan kepintaran lalu kita membodohi orang lain, yaitu tadi Bro Daniel bilang, sebenarnya orang yang kamu bodohi itu dia tahu, tapi senyum. Dan yang disayangkan adalah kalau orang seperti Bro Daniel, kamu bodohi dia, lalu kemudian kamu mendapatkan senyumnya, saya pastikan itu adalah senyum yang kamu lihat, senyum yang terakhir yang kamu lihat, karena dia tidak akan membalas. Tapi sayangnya bro, orang-orang baik ketika mereka disakiti, mereka ditipu, seperti Bro Nurdin, itu ibaratnya ketika orang baik disakiti dan mereka dilukai, mereka dikhianati, mereka belum tentu membalas kamu. Mereka akan tersenyum. Tapi sayangnya adalah mereka akan pergi dari hidupmu. Dan kamu tidak akan menemukan sahabat yang seperti itu. Sayang banget. Kalau ketemu orang baik, sahabat yang baik, jaga mereka. Karena mereka adalah investasi masa depanmu. Yes. Keren. Dan jangan keliru ya, kalau misalnya jahatin orang baik, memang betul orang baiknya pergi. Tapi hati-hati, kalau kamu jahatin orang yang jahat, wah repot kamu, urusannya panjang nanti. Iya. Oke. Ya. Bro Daniel, tentunya kita juga mau ingatkan teman-teman bahwa besok juga akan ada yang sharing dan
tentunya yang tetap istimewa yang akan hadir, karena judulnya aja udah keren ya. Bro Daniel tahu nggak judulnya? Yang kemarin, besok apa ya? Aduh, lupa. Sorry. Bro Daniel, besok itu adalah Ko Akwang, ini temannya Nurdin. Oh, aku ya. Dan judulnya adalah From America with Love. Wah, saya nggak tahu nih, bagaimana ceritanya Amerika with Love. Saya nggak ngerti, tapi bicara love pasti topiknya juga menarik. Oke, kita kembalikan lagi kepada Bro Daniel. Ada 3 menit, Bro. Nanti teman-teman juga bisa follow Instagramnya Bro Daniel. Silakan. Karena beliau besok akan cari waktu atau kapan dia akan men-sharekan refleksi secara lengkap dan mengenalkan sosok dirinya di dalam Instagramnya. Jadi teman-teman bisa follow. Nah, 3 menit, Bro, yang bisa diberikan kepada teman-teman. Ya, oke. Closing statement saya, tadi saya sudah sampaikan apa itu tentang gambar diri, ya, bahwa siapa Anda, jenis orangnya, dan sebagainya, lalu kemudian mengapa itu gambar diri, adalah saya sampaikan tadi sesuatu yang penting. Sederhana, di waktu yang singkat ini, saya mau katakan begini, bangunlah kesadaran yang kuat, yang kita menganggap bahwa itu adalah sesuatu yang penting, ya, sesuatu yang penting untuk kita lakukan, sehingga kita akan termotivasi untuk melakukannya. Melakukan apa? Membangun gambar diri ini tadi, gitu ya. Karena kita punya siklus manusia ini kan sebetulnya menyesuaikan, dimulai segala sesuatu dari pikiran. Kalau pikiran kita terus berpikir, terus menerus yang kita pikirkan, maka dari pikiran ini akan memproduksi sebuah tindakan. Iya dong, dari pikiran ke tindakan. Dari tindakan ini kalau terus menerus kita akan lakukan, dia akan memproduksi kebiasaan. Iya dong? Yes. Ya kan? Nah, kebiasaan ini kalau terus menerus kita hidupi, maka itu akan menjadi gaya hidupmu, karaktermu, gambar dirimu. Gitu ya. Jadi dari mana dimulai? Dari pikiran, bangun kesadaran. Kesadaran yang penting. Kita menganggap bahwa ini adalah sesuatu yang penting untuk kita bangun dalam hidup kita, sehingga itu menghasilkan tindakan, dan tindakan menghasilkan kebiasaan, dan kebiasaan menghasilkan gambar diri. Jadi itu yang saya mau bagikan malam hari ini. Sekali lagi saya ingin mengatakan seperti tadi Bro Tommy bilang, jangan sungkan ya DM saya. Anda nggak mau follow juga nggak apa-apa. Anda mau DM saja juga nggak apa-apa. Saya pasti balas. Saya akan balas sesuai sama kayak Bro Tommy. Dia nggak pernah lama tuh kalau balas saya gitu ya. Nah, saya juga akan balas apapun sharing kamu. Kalau saya anggap itu yang positif, saya akan support, saya akan dukung. Ya, tadi siang juga kayaknya ada juga di live IG ini, dia bikin roti. Saya support dari Jakarta. Saya bilang saya akan promosikan ke instansi-instansi. Saya dengan Bro Tommy selalu dengan senang hati melakukannya. Sukses buat kita semua. Terima kasih. Ya, oke. Terima kasih buat sister brother semua yang sudah mendengarkan sharing malam ini. Terima kasih Bro Daniel sudah meluangkan waktu di sela-sela semua kesibukan, berbagi kebaikan buat kita. Dan juga Bro Nurdin Huang, saya tahu baru sembuh ya, tapi sudah langsung hadir memberikan dukungan kepada Bro Daniel. Terima kasih. Tentunya terima kasih kepada Anda semua. Buat yang ingin mendengarkan sharing selengkapnya refleksi daripada Bro Daniel, bisa cek di Instagramnya Bro Daniel Tan. Terima kasih, sampai jumpa lagi esok di 1001. God bless you, brother. God bless you. Yes, thank you. God bless you all. Bye. Jakarta. Yes. Bye-bye. Siap. Bye. Ya.